harga properti turun 50%. Ah, yang benar. Simak yuk analisa saya. Salam sehat, salam properti. Kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu ada berita dari beberapa media bahwa kondisi COVID-19 ini, pandemi ini telah menurunkan harga properti di beberapa wilayah, terutama properti-properti yang premium. Disebutkan di berita tersebut ada di wilayah Pondok Indah, Menteng, bahkan ada Kelapa Gading. Tapi menurut pengamatan para senior, orang yang udah berkecimpung di industri broker properti, mungkin hal itu tidak terjadi sebenarnya gitu loh. Jadi memang ada wilayah tertentu terkoreksi, tapi ada wilayah-wilayah tertentu pun memang harganya tetap stabil. Jadi berita itu tidak sebenarnya bahwa properti itu terkoreksi, diskon, terjun payung hingga 50%. Mungkin dalam kondisi COVID seperti ini bisa aja harga properti itu terkoreksi, cuma nilainya tidak sampai 50%. Ada mungkin dari 50 properti atau 20 properti yang terjual bisa kejual di angka seperti itu persentasinya. Tapi itu cuma sekian persen lah, nggak nyampe 10%, 5 atau 10%-nya dari 50 atau 20 properti yang terjual. Jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa properti itu harganya bisa diskon atau terjun payung hingga 50%. Bahwa kita tahu bahwa properti itu di beberapa tempat terkoreksi, cuma nggak gede kok. Atau memang dia jual BU, butuh uang, mungkin kondisi keuangannya lagi nggak bagus ya. Jadi menurut saya tidak bisa digeneralisasi bahwa berita di atas tersebut properti itu terkoreksi 50%. Atau analoginya gini, kita tahu bahwa ada siklus properti ya. Di 2008 kita juga pernah krisis, 98 kita pernah krisis. Kalau anggap aja 2008 itu kita pernah kena krisis. 2008 orang tersebut beli properti dengan nilai 1M ya. Mungkin sekarang pasarannya properti tersebut karena di 2008 sampai 2019 itu pergerakan properti tiap tahun naik terus, mungkin pasalnya sekarang sekitar 2 miliar. Jadi kalau dia jual 2 miliar, dia punya keuntungan 100%. Karena kondisi sekarang lagi nggak bagus, ekonomi lagi goyang atau terpuruk, dia jual sekarang di 1,5. Sebenarnya dia masih punya margin 500 juta, separuh. Seharusnya memang dia jual 2 miliar, tapi pasar market sekarang tidak menangkap itu 2 miliar, dijual 1,5. Masih ada margin kok, separuhnya 500 jutaan. Jadi sebenarnya nggak rugi-rugi amat, nggak rugi lah kalau menurut saya. Mungkin ekspektasi harapan dia bisa untung 100%, cuma 50%, itu pun udah nilai bagus. Jadi properti itu kalau menurut saya memang ada terkoreksi, tapi tidak semua. Ada beberapa tempat sih dia stuck, malah ada beberapa tempat ada kenaikan. Kita tahu 2021 ini di kuartal pertama, di kuartal kedua itu pergerakan properti udah mulai bagus. Nah sekarang kita udah masuk ke kuartal ketiga di bulan Juli, dan plus tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 PPKM darurat ini diberlakukan. Memang ada beberapa yang stuck, malah kantor-kantor yang non esensial itu ditutup gitu loh, kecuali yang kritikal. Tentunya hal ini akan mengurangi daya beli masyarakat. Orang tidak boleh kemana-mana, orang suruh di rumah aja, mengkonsumsinya di rumah. Orang mau lihat properti pun susah, orang mau survei pun susah. Jadi memang kalau menurut saya agak stuck nih, agak stuck, apalagi kalau PPKM darurat ini diperpanjang. Cuma bagaimana kita menyikapinya, bagaimana strategi kita yang diterapkan. Kalau kita bicara properti kan luas, bukan hanya rumah.
tanah atau ruang usaha, pabrik, gudang, bisa juga apartemen. Mungkin sekarang yang apa ya namanya tuh, yang terkoreksi lebih dalam tuh apartemen gitu loh. Udah memang properti seharusnya itu harus ada apa, pengamatan, jangan oversupply juga, karena saya lihat dua tipe pembeli, ada buyer, ada owner. Saya lihat ada investor, ada buyer. Jadi investor ini nih yang beli dia tidak tempatin, dia sewain. Cuma penyewanya sekarang mungkin beberapa properti yang ada di distrik ya, di distrik area atau di prime area disewakan untuk orang-orang asing. Sekarang orang-orang asingnya udah nggak datang ke Indonesia, orang-orang asingnya udah pulang. Orang-orang asingnya takut juga datang, karena kita tahu nih Indonesia udah mulai dikatakan gelombang kedua COVID ini udah mulai dahsyat seperti India. Itu terkoreksi. Nah, saya melihat pandemi ini memang mempengaruhi semua lini bisnis, semua pengamat-pengamat. Kita tahu COVID ini dulu waktu di bulan Maret 2020, paling juga sampai bulan Juni, paling sampai September. Ternyata udah hampir 1,5 tahun sampai sekarang ini COVID ini belum beres. Saya bertanya, ya, sampai kapan sih COVID ini berakhir? Nggak bisa ada yang jawab, nggak bisa diprediksi. Mungkin kalau kita di vaksinnya udah 70%, 75%, masyarakat Indonesia udah herd community seperti di luar-luar sana, mungkin kita bisa nggak pakai masker, tapi kan tetap social distancing-nya harus dijaga. Tetap kan protokol kesehatannya harus dipakai. Ngeri-ngeri sedap memang. Tapi setidaknya saya yang ada di industri broker properti merasa industri ini salah satu industri yang cepat terpuruk tapi lama naik. Kenapa? Karena kan ini industri ini banyak faktor gitu. Ada kalau bicara properti itu ada 174 turunan di belakangnya, udah kayak gerbong. Makanya pemerintah lagi fokus nih, jangan sampai industri ini terkoreksi terlalu dalam. Ya, kemarin pemerintah ngasih kebijakan PPNDTP, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, itu untuk primary market yang ready stock di harga 2 miliar ke bawah yang free. Itu udah mulai tuh meningkatkan gairah pembelian. Mungkin ada sebagian bank juga menerapkan KPR-nya 0%. Cuma kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Kompleksitas lah. Saya sebagai pelaku di industri ini, saya yakin dalam kondisi apapun pasti kita ada peluang, terutama untuk broker properti yang ada di secondary market. Kalau kita bicara primary market, mungkin strategi developer ya, bagaimana dia bisa menjual propertinya di saat launching, di saat promo, ya, di saat dia memang lagi butuh cash flow-nya. Pintar-pintar developer lah. Tapi kalau kita bicara secondary market, kan hukum ekonominya ada supply, ada demand. Ya, jujur aja sekarang supply-nya tuh over banget, banyak banget gitu loh. Demand-nya dikit. Ini yang punya duit ini kayak raja. Jadi karena supply-nya banyak, stoknya banyak, orang lagi butuh cash flow, orang pengen butuh uang langsung gitu kan. Makanya harganya dipotong, terkoreksi. Menurut Pak Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch, itu terkoreksi dari 5 hingga 22%. Nggak nyampe kok 50%. Itu pun dari daerah tertentu. Malah di wilayah tertentu seperti di wilayah timur, pergerakan propertinya bagus, harganya naik. Jadi sekali lagi saya bilang, saya sebagai pelaku industri broker properti ini, kalau kita bicara secondary, kita sebagai broker peluangnya gede, masih gede. Ada beberapa orang yang mau jual di bawah harga pasar, bahkan mungkin nilai NJOP. Tidak semua, dari 10 properti yang dijual, yang kita punya listing yang hot misalnya, mungkin 2 atau 3, yang lain standar-standar aja. 2 atau 3 pun orang yang mungkin mau bagi warisan, orang lagi butuh cash flow, keluarganya sakit, atau dia merasa butuh duit karena anak-anaknya udah di luar negeri semua dan dia kegedean, dia perlu yang kecil, dia mau pindah ke luar kota, atau dia pindah tugas, butuh uang cepet. Jadi nggak bisa digeneralisasi, harga semua turun, kacau itu. Kalau orang-orang elit di Jakarta
mendiskon propertinya hingga 50%, gimana orang-orang biasanya? Orang elit tentunya orang yang banyak duitnya, atau orang yang kasarnya tuh yang sultan. Saya berpikir dia juga punya perhitungan matang. Dia asetnya nggak satu, mungkin dia punya aset 5, dia mau jual satu, yang penting yang 4 ini dia bisa lindungi, yang satu ini bisa aja dijual di bawah pasar untuk siklus perputaran di dalam perusahaan uangnya tidak kacau. Jadi perlu dana segar. Jadi saya berharap ke teman-teman yang ada di industri broker properti ini masih bagus kok, pasar masih bagus, masih menyerap, masih oke, masih keren. Yang penting satu hal, kita ikutin protokol kesehatan dari 3M ke 5M, sekarang ke 7M. Ya, jadi apa yang dimintakan pemerintah ya ikutin aja, kita bersabar, kita di rumah aja, kita bisa promosi kok. Strateginya di saat seperti ini ya kita promosi melalui digital. Jadi orang nggak ketemu, kita bisa fasilitasi dengan Zoom, dengan Webex, ya, atau dengan Google Meet. Terus orang mau lihat, kita bisa kasih videonya. Transaksi di beberapa developer bisa lewat online, nggak harus datang, ya. Secondary pun sama. Mungkin sekarang untuk legalitasnya BPN-nya sementara tutup, notaris juga ada sebagian nggak berani operasional. Ya kita tunggu sampai akhir Juli ini. Mudah-mudahan kasus COVID yang terpapar di paling tinggi nih, gelombang kedua ini bisa cepat turun, bisa landai, dan kita bisa kembali ke PSBB atau ke PPKM normal, bukan darurat lagi, dan kita bisa beraktivitas. Semua orang juga sama lah. Kalau Pak Anies kemarin nyidak di dalam satu kantor, dia bilang ini demi kemanusiaan, semua orang nggak ada yang untung, semua orang buntung, demi kemanusiaan. Kita bicara 4 faktor yang mempengaruhi properti, 4 faktor yang mempengaruhi properti ya. Yang satu situasi politik kan aman-aman aja. Yang kedua situasi alam di Jakarta juga nggak banjir ya, sekarang mungkin ada beberapa tempat yang banjir, alamnya ya biasa-biasa aja. Nah, situasi ketiga yaitu ekonomi, dan keempat kesehatan. Ekonomi dan kesehatan, mau sehat dulu baru ekonomi jalan, mau ekonomi dulu, sehatnya belakangan. Itu bagai buah si malakama, jadi harus seiring jalan. Ekonomi tetap jalan, kesehatan tetap jalan. Caranya gimana? Ya mungkin main tarik ulur, ini naik, ini turunin. Kalau enggak, kesehatan mulu, ekonomi semua stop, kolap nih negara, bahaya nih negara. Atau kita ekonomi melulu diutamakan, kesehatannya enggak, udah kolap, rumah sakit udah nggak menampung juga. Jadi balance. Kita sebagai warga negara Indonesia, supportlah, doakanlah, bantulah, ya, bantu jangan keluar rumah, bantu pakai protokol kesehatan, ingetin teman saudara, karena yang terpapar ini bukan di lingkungan luar, sekarang udah di lingkungan dalam kita sendiri. Bahkan yang meninggal pun bukan orang luar yang kita nggak kenal, yang meninggal setiap hari atau disebut minggu, ada beberapa orang yang kita kenal, yang kita kalau dia meninggal pengen ngelayat pun kita nggak boleh. Miris kan? Jadi supaya virus ini landai dan virus ini menghilang dari bumi Indonesia, sama-sama kita berdoa, kita bersyukur, kita mental kita siap, dan tentunya ikutin aturan anjuran dari pemerintah. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu. Itu mungkin pandangan saya terhadap berita-berita kemarin yang mengenai diskon sampai 50%. Ya, terima kasih. Salam sehat, salam properti.